Ibu udah makan? Udah, Neng. Barusan banget Ibu selesai makan. Oh, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Udah pulang, Mas? Iya udah Neng. Neng, gaji aku udah masuk. Kamu ambilin ke ATM di 1 juta. Nanti uangnya kamu langsung kasihin aja ke ibu. Neng, kok diem aja sih? Sana ambil ke ATM sekarang. Ibu uangnya mau pakai tuh. Oh, Ibu mau pakai ya? Ya udah deh, Mas, nanti aku ambil. Tapi aku mau ke kamar mandi sebentar ya. Mau buang air dulu. Kamu ini gimana sih, Nak? Salah kamu itu kalau kayak gitu sama istri. Salah gimana sih Bu? Ngambil uang kan emang di ATM. Apanya coba yang salah? Kalau kamu ngasih uang ke ibu, tapi kamu nggak ngasih uang ke mertua kamu, dia itu bisa sedih, tahu nggak? Karena dia itu nggak kerja, dia nggak bisa ngasih uang ke orang tuanya. Nggak boleh kamu kayak gitu. Ya terus, aku harus gimana Bu? Harusnya kamu adil. Kalau kamu ngasih ibu 1 juta, kamu juga harus ngasih mertua kamu 1 juta. Tapi kalau uangnya nggak cukup, kamu kasih masing-masing 1 juta. Ya udah bagi 2 yang 1 juta itu. 500 buat ibu, 500 ribunya buat mertua kamu. Kamu punya orang tua, istri kamu juga punya orang tua. Kalau kamu pengen ngasih uang ke orang tua kamu, istri kamu juga pasti pengen ngasih ke orang tuanya. Terus kalau kamu mau istri kamu sayang sama orang tua kamu harus sayang sama mertua kamu duluan. Itu baru namanya hidup berkeluarga. Harus adil, nggak berat sebelah, nggak pilih kasih. Kalau kamu berat sebelah, mungkin istri kamu cuma bisa diem. Tapi sebenarnya hatinya hancur, Nak. Mas, mana kunci motornya? Aku mau ke ATM sekarang. Neng, kamu nanti ngambil uangnya 10 juta aja ya. Kok banyak banget, Mas? Buat apa emang? Iya Neng, tadi aku lupa bilang sama kamu. Nanti uang 10 juta itu 5 juta kamu kasihin ke ibu aku, 5 jutanya lagi kamu kasihin ke ibu kamu, ya? Alhamdulillah. Kamu inget sama orang tua aku juga ya, Mas? Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama Neng. Yaudah sana jalan ke ATM sekarang. Iya, Mas. Nyuruh istrinya hemat, tapi suaminya malah royal ke orang lain. Mas, hari ini aku lagi pengen makan bakso. Jajan bakso yuk. Kan kita tuh lagi ngirit Neng. Udah makan aja apa yang ada, gak usah jajan-jajan. Ngabisin duit doang tau nggak? Boros banget lo kamu itu. Ya halo Min. Ya halo Min, gimana? Mau minjem duit? Oh ya udah kirim nomor rekeningnya ya, nanti saya transfer. Yuk. Mas, kalau aku boleh ngasih saran, kamu jangan sering-sering minjemin duit kamu ke temen kamu. Kan kamu tahu kita juga sering kekurangan. Lah, emangnya kenapa Neng? Ini kan duit aku, orang aku yang kerja kok. Jadi terserah aku lah mau diapain aja. Tapi Mas, Ingat Neng, kamu itu nggak kerja sama sekali loh. Kerjaan kamu itu di rumah cuma makan, tidur, itu doang kan nggak ngasilin duit. Semua keperluan kamu, semua kebutuhan kamu, itu aku yang nyukupin pakai duit aku. Jadi kamu nggak usah ngatur-ngatur aku. Loh Neng, mau kemana kamu? mau cari kerja aku, Mas. Ngapain kamu itu kerja Neng? Kan aku udah kasih kamu duit loh. Iya, tapi aku pengen punya penghasilan sendiri. Aku nggak ngizinin kamu kerja ya Neng. Kamu itu udah punya suami. Ngapain lagi kamu kerja-kerja kayak gitu? Kamu pengen tahu alasannya apa, Mas? Apa alasannya? Aku pengen kerja itu karena aku pengen punya penghasilan sendiri, Mas. Biar bisa beli apapun yang aku mau tanpa harus minta sama kamu. Karena zaman sekarang itu banyak suami yang pelit, perhitungan sama istrinya. Ngasih uang pas-pasan tapi berasa ngasih uang sekarung. Nyuruh istrinya hemat tapi suaminya malah royal ke orang lain. Terus, kalau uang yang dikasih suaminya itu habis, istrinya dibilang boros. Kalau istri bilang kurang, malah dianggap gak bersyukur. Kamu mau tahu apa yang lebih sakit hati? Apa? Kalau lagi ribut, semuanya tuh diungkit. Dari mulai baju sampai ke celana dalam juga diungkit. Seakan-akan istrinya tuh udah gak punya harga diri lagi. Aku mau kerja itu, biar aku punya penghasilan sendiri. Biar aku tuh gak bergantung sama suami pelit kayak kamu. Neng, lagi ngapain kamu itu? Ini Mas, lagi beresin lemari. Neng, ada yang mau aku tanyain sama kamu. Penting banget. Mau tanya apa, Mas? Menurut kamu, apa penyesalan terbesar yang dialamin sama kebanyakan istri? Loh, kamu kenapa, Mas? Kok tiba-tiba nanya kayak gitu? Ya nggak apa-apa, Neng. Aku cuma pengen tahu aja. Kamu yakin, Mas, mau tahu? Iya, yakin aku, Neng. Apa emang? Menurut aku, penyesalan terbesar yang dialami sama kebanyakan istri itu adalah menikah. Ya karena banyak harapan perempuan yang gak sesuai sama kenyataannya setelah menikah, Mas. Kirain setelah menikah bakal hidup bersama, ternyata cuma tinggal bersama. Nikah pengennya bahagia, ternyata malah menderita. Kirain setelah menikah bakal lebih banyak sama suaminya,
Ternyata malah lebih sering didiemin. Kirain setelah menikah nggak bakal kesepian lagi. Ternyata malah lebih kesepian daripada sebelum menikah. Kirain setelah menikah bakal jadi prioritas utama. Tapi ternyata malah sama sekali nggak dianggap, Mas. Kirain setelah menikah bakal dijadiin istri yang diperlakuin kayak ratu. Tapi ternyata malah dijadiin babu yang nggak digaji sama sekali, Mas. Oh, masuk akal juga sih alasannya, Neng. Tapi kamu kok bisa tahu semuanya sih, Neng? Ya tahu lah, Mas. Orang aku sendiri ngalamin kok. Ya Allah, Neng. Emang aku kayak gitu ya? Nah, itu salah satu penyebabnya, Mas. Laki-laki itu nggak pernah sadar kalau dia itu sering ngelakuin hal yang bikin istrinya sakit hati. Udahlah, pokoknya mulai bulan depan ibu yang pegang gaji kamu, biar kalian tuh bisa cepet punya rumah. Kamu ini beli make up terus sih, pakai uang anak saya lagi. Kan sayang uangnya mahal-mahal beli make up, mending buat beli kebutuhan. Ini nggak mahal kok, Bu, murah. Lagian aku belinya juga pakai uang aku sendiri kok. Heh. Nak, kamu nikah itu udah berapa tahun sih? Sekitar 5 tahunan sih, Bu. Kenapa emangnya? Udah 5 tahun kok masih belum punya apa-apa. Emang nggak becus istri kamu itu ngatur keuangan? Ya gimana lagi, Bu? Emang belum ada aja rezekinya. Udahlah, pokoknya mulai bulan depan ibu yang pegang gaji kamu, biar kalian tuh bisa cepet punya rumah. Ya udah tuh, Bu. Aku nurut aja lah sama ibu. Mas, kemarin kamu udah gajian kan? Mana uang bulanan aku? Besok aku mau belanja. Oh iya, Neng. Aku lupa bilang sama kamu. Mulai bulan ini, gaji aku biar dipegang sama ibu aja ya. Loh, kok gitu sih, Mas? Udah, Neng. Kamu nurut aja sama ibu. Ibu tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi nanti kalau kamu butuh uang buat belanja, kamu minta aja ke ibu, ya. Ya udah deh, Mas, terserah kamu aja. Bu, hari ini aku mau belanja. Oh, mau belanja. Biasanya jatah kamu belanja sehari berapa, Neng? 50.000, Bu. 50.000? Terus uang itu habis? Ya habis atuh, Bu. Sekarang kan kebutuhan serba mahal. Nih, Ibu kasih kamu uang belanja 300.000 sehari. Loh, Bu, ini mah kebanyakan. Nanti sisa uang belanjanya kamu simpen, kamu pakai buat beli keperluan kamu sendiri. Waktu itu kamu beli make up sampai pakai uang kamu sendiri loh. Gimana sih suami kamu ini? Sampai nggak bisa nyukupin kebutuhan istrinya sendiri. Terus kalau nanti uangnya nggak cukup buat 1 bulan gimana, Bu? Lah, ngapain kamu yang pusing? Itu mah urusan suami kamu, Neng. Sebenarnya ibu sengaja mau pegang gaji suami kamu. Ibu tuh kasihan lihat kamu, kebutuhannya nggak pernah tercukupi, kemauannya nggak pernah diturutin. Emang pelit banget suami kamu itu. Coba kamu lihat, dengan suami kamu yang pelit kayak gitu, udah punya apa kalian selama nikah? Belum punya apa-apa, Bu. Kalau menurut ibu mah, itu karena suami kamu pelit sama kamu, Neng. Terus, nanti kalau Mas Agil tahu gimana, Bu? Udah, kamu tenang aja. Itu biar jadi urusan ibu sama anak ibu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama.